Shalom, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini dengan judul Rahasia Keselamatan, Cara Tuhan Bukan Cara Manusia. Tuhan berkata kepada Gideon, "Orang-orang yang bersamamu terlalu banyak bagiku untuk menaklukkan orang Midian." Allah seringkali mengurangi sumber daya kita agar kita dapat sepenuhnya bergantung kepadanya. Terkadang Ia mengirimkan penyakit, kemunduran keuangan, atau kesulitan dalam berbagai bentuk untuk melatih kita agar sepenuhnya bergantung kepada kuasa-Nya. Seorang Hudson Taylor, misionaris perintis ke Tiongkok, sangat percaya bahwa Tuhan mengetahui kebutuhannya dan akan memenuhinya. Pada satu kesempatan ketika harta Taylor hanya tersisa 87 sen, ia menulis kepada seorang teman, "Kita memiliki ini saja dan semua janji Tuhan. Itulah iman yang melihat, yang tak terlihat, yang kekal, dan itulah iman yang menyenangkan Bapa." Ketika Tuhan telah selesai mempersiapkan Gideon untuk berperang, ia tidak punya pilihan lain selain mempercayai Tuhan. Kesulitan yang dialami manusia selalu menjadi kesempatan bagi Tuhan. Ia senang menyatakan kuasa-Nya ketika manusia mengakui kelemahan mereka. Ketika rintangan tampak sangat berat, Tuhan akan mengatasi rintangan tersebut. Supaya Israel tidak menjadi sombong dengan berkata, "Kekuatanku sendirilah yang telah menyelamatkanku." 32.000 orang Israel telah bergabung dengan tentara Gideon. Memang jumlah itu jauh lebih sedikit daripada sekitar 135.000 orang Midian yang berkemah beberapa kilometer di utara di Gunung Moreh. Tetapi Tuhan berkata bahwa meskipun peluang Israel sangat kecil, jika mereka berhasil mengalahkan orang Midian, mereka akan tergoda untuk mengambil pujian atas kemenangan tersebut. Tuhan ingin satu-satunya yang dapat mengambil pujian atas kemenangan itu adalah Dia sendiri. Sebagaimana dikatakan di Wahyu 7 ayat 12, "Segala pujian, kemuliaan, dan hormat hanya bagi Tuhan saja." Bukankah ini berlaku untuk kita semua? Ada sisi dalam diri kita, mungkin Adam lama atau sifat dosa dalam diri kita yang tetap ada dalam tubuh jasmani ini, yang memang telah dikalahkan di kayu salib, tetapi selalu berusaha untuk berkuasa dalam tubuh fana ini. Terkadang Tuhan tidak dapat mempercayakan pekerjaannya kepada kita kecuali kita menyadari betapa tidak memadainya kita. Dan ini mungkin menjelaskan mengapa Tuhan sering memilih instrumen yang tidak terduga dalam 1 Korintus 1 ayat 27 hingga 30. Di dalam pelayanan kita akan menemukan hamba Tuhan yang kelihatannya kurang berbakat dalam berkhotbah, kurang fasih berkata-kata, namun Tuhan memilih untuk menggunakannya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Hal itu membuktikan bahwa pelayanan bukan berdasarkan kefasihan atau metode manusia, tetapi hanya oleh Roh Allah. Kebutuhan akan kelemahan, itulah seringkali metode Allah Yehova. Bayangkan sejenak jika Anda berada di posisi Gideon. Bayangkan hatinya hancur ketika ia melihat jumlah pasukannya yang hanya 300 orang dibandingkan dengan 135.000 orang Midian. Banyak yang lebih takut kepada manusia daripada percaya kepada Tuhan. Bagaimana mungkin 300 orang Israel yang tidak terlatih dan tidak memenuhi syarat dapat mengalahkan pasukan bersenjata lengkap yang berjumlah 135.000 orang? Satu Tuhan yang perkasa akan segera memberikan jawabannya. Tuhan menginginkan kemenangan dalam pertempuran untuk mengajari Israel agar percaya kepadanya dan memuliakannya. Dalam kehidupan Kristen, jika kemenangan kita membuat kita mengandalkan diri sendiri, pada akhirnya kemenangan itu akan merugikan kita dan menghina Tuhan yang kita layani. Anda tidak mungkin terlalu kecil untuk digunakan Tuhan, tetapi Anda bisa terlalu besar jika Anda ingin mendapatkan pujian atas apa yang Tuhan lakukan. Tuhan tidak akan menggunakan Anda. Dia mengatakan bahwa Dialah Tuhan dan tidak ada yang lain, dan bahwa Dia tidak akan memberikan kemuliaannya kepada orang lain. Karena kita sering melihat Tuhan bekerja dengan penuh kuasa dalam kehidupan beberapa orang yang sangat lemah. Mereka adalah orang-orang yang tahu bahwa hanya Allah Yehova yang pantas mendapatkan kemuliaan, dan mereka berhati-hati untuk memberikannya kepadanya.
Tuhan Yesus memberkati.